Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadli. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921 50311. Di sini saya ingin mempresentasikan ulangan tengah semester PKN dengan dosen pembimbing yaitu Bu Tin Hartini MPD dengan materi hak asasi manusia. Di sini ada pengertian hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia merupakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Hak asasi bersifat mendasar atau fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Artinya, hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak atau perintah yang harus dilaksanakan. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi PBB atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lanjut, di sini ada prinsip pelaksanaan HAM. Yang pertama itu terbagi menjadi 12. Yang pertama ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua ada prinsip asimilasi. Yang ketiga ada keterpaduan. Keempat yaitu keseimbangan. Yang kelima ada kerjasama internasional yang saling menghormati. Keenam adalah taat pada peraturan. Ketujuh, keterkaitan sistem politik. 8, kesamaan harkat dan martabat. 9, prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. 10, perlindungan masyarakat adat. 11, mendahulukan hukum nasional. 12, tanggung jawab pemerintah. Hak manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Peter R. Baher dalam buku Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri pada tahun 1998 yang berbunyi, yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang kedua ada menurut Dudi tahun 2009 ada beberapa definisi tentang hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Sedangkan yang kedua, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada sifat hak asasi manusia. Sifat dasar hak asasi manusia menurut Dudi tahun 2009 terbagi menjadi 5. Yang pertama ada individual, yaitu hak asasi manusia melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok. Yang kedua ada universal, hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang, lepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Yang ketiga ada supralegal, yaitu hak asasi manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini. Yang keempat ada kodrati, yaitu hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia. Dan yang terakhir ada kesamaan derajat, yaitu kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun sama. Ya, lanjut, di sini ada upaya penegakan HAM terbagi menjadi 2 faktor, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penyusunan perundang-undangan HAM. Yang kedua ada pembentukan lembaga pemantauan HAM, baik LSM atau lembaga independen. Yang ketiga ada pembentukan peradilan HAM. Keempat ada pelaksanaan pendidikan HAM. Yang kedua ada penindakan. Contohnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada 1. Pendampingan bagi masyarakat yang terkena kasus HAM. Yang kedua ada penerimaan pengaduan korban pelanggaran HAM. 3 ada investigasi. Keempat yaitu penyelesaian perkara.
Bentuk-bentuk hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1. Yang pertama ada hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat diatur dalam pasal 28E ayat 3. Yang kedua ada hak kedudukan yang sama di dalam hukum, pasal 27 ayat 1. Yang ketiga ada hak kebebasan berkumpul, yaitu pasal 28E ayat 3. Yang keempat ada hak kebebasan beragama, diatur dalam pasal 28E ayat 1. Yang kelima ada hak penghidupan yang layak, diatur dalam pasal 27 ayat 2. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 1. Hak untuk hidup, diatur dalam pasal 9. Yang kedua ada hak wanita, diatur dalam pasal 45. Yang ketiga ada hak anak, diatur dalam pasal 52. Yang keempat ada hak mengembangkan diri, diatur dalam pasal 11. Yang terakhir ada hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, diatur dalam pasal 10. Di sini ada hak asasi manusia dan demokrasi. Hak asasi manusia dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang memperjuangkan hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan penyelenggara negara merupakan bagian dari hak asasi manusia juga. Salah satu ciri pokok negara yang menghormati hak asasi manusia adalah negara yang demokratis. Sebaliknya, sebuah 212 Humaniora Vol. 2 nomor 1 April tahun 2011 pasal 201 sampai 213 yang berbunyi negara yang demokratis adalah negara yang menghormati hak asasi manusia. Pelaksanaan supremasi hukum dan demokrasi, pendekatan hukum dan dialogis harus dikedepankan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang demokratis. Menurut Muqaddas Lutan and Miftahuddin tahun 1992. Misalnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Di sini ada kasus-kasus. Yang pertama, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah pertama ada pembunuhan massal atau genosida. Kedua ada pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Ketiga ada penyiksaan. Yang keempat ada penghilangan orang secara paksa. Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia itu sepertinya banyak. Dan ini contohnya saja. Yang pertama ada kasus Marsinah tahun 1993. Kedua ada kasus tragedi Trisakti tahun 1998. Ketiga ada kasus bom Bali. Dan yang keempat ada kasus Tanjung Priok tahun 1984. Yang terakhir ada kasus Timur tahun 1999. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.